Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medi Putra Areka SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri Kota Bengkulu. Hari ini saya akan melakukan praktik pra-observasi terkait supervisi akademik bersama Ibu Eka Fitrianti, selaku guru mengajar bidang matematika di SMP 6. Ya. Selamat siang Bu Eka. Siang. Saya mohon izin ya Bu Eka ya. Ya. Saya ada tugas dari modul 2.3 terkait dengan supervisi akademik dan teknik coaching, yang mana saya itu dalam melakukan nyata itu melakukan supervisi akademik yang terbagi dalam 3 fase. Pertama itu pra-observasi, kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, sekarang ini yang kita sekarang buat video ini itu tentang praktek pra-observasi terkait dengan kesiapan sebelum kita melakukan observasi. Kira-kira bagaimana nih Bu kalau nanti seandainya video saya ini saya masukkan ke YouTube sebagai tugas saya, boleh Bu ya? Boleh. Oke. Terima kasih banyak nih Bu. Nah, untuk pembicaraan kita pertemuan kali ini ada beberapa hal terkait persiapan observasi kita yang ingin saya tanyakan dulu ya Bu ya. Nah, Ibu sendiri mengajar mata pelajaran apa nih Bu sebelumnya? Ini saya mengajar di mata pelajaran matematika Di kelas 7, kelas 8? 8. Dari kelas 8. Oke. Nah, praktek pra-observasi ini kan kita ingin melihat tentang kesiapannya secara administrasi, baik itu RPP ataupun peralatan-peralatan yang akan digunakan saat ya mengajar. Nah, nanti untuk yang pertama nih hal ingin saya tanyakan nih Bu, kira-kira nanti observasinya ini mau di kelas mana? Nanti kebetulan untuk besoknya kita untuk observasi itu saya ada jam di kelas 8B. 8B. Jadi kita pakai kelas 8B Bu ya. Oke. Besok berarti tanggal 22 ya, 22 Oktober 2024. Kelas 8B. Jam berapa? Itu sekitar jam 10.25 sampai dengan jam 11.45. Oke. Kemudian nah, untuk persiapan besok nih Bu. Besok untuk pembelajarannya. Apa ya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai besok ini? Itu kebetulan sekarang kan sudah memasuki materi tentang teorema Pythagoras ya. Jadi tujuan untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan besok itu anak ini kan nanti akan diberikan sebuah tugas mengerjakan KKPD dengan mereka mengerjakan secara berdiskusi dan berkelompok. Diharapkan mereka nanti dapat memahami konsep dan unsur tentang teorema Pythagoras. Oke, jadi melalui diskusi kelompok itu akan anak-anak itu akan memahami tentang teorema Pythagoras. Ya, tentang konsepnya, unsurnya, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya Bu ya. Untuk pembelajaran besok, kira-kira area mana yang ingin Ibu capai besok itu? Apa yang ingin dicapai dari pembelajaran besok itu? Ini karena kan siswa kita ini kan termasuk memiliki keberagaman ya. Jadi di mana untuk khususnya di kelas 8 itu dititik beratkan untuk kemampuan mereka, cara pemahaman cara memahami materi serta bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah itu secara berdiskusi ya. Jadi nanti akan terlihat cara sistem kerjasama mereka. Oke, jadi yang ingin difokuskan itu adalah kerjasama ya, sehingga mereka dapat mengoptimalkan cara pemahaman materi. Oke, jadi ada yang dikembangkan itu adalah kegiatan inti pada saat diskusi kelompok. Iya, betul. Oke, yang selanjutnya nih Bu, untuk pembelajaran besok, kira-kira strategi apa nih yang Ibu gunakan dalam pembelajaran besok? Ini saya menggunakan strategi pendekatan diferensiasi diferensiasi Bu ya. Belajar diferensiasi di mana sebelumnya itu
saya akan melakukan asesmen diagnostik, di mana ya saya meninjau kemampuan peserta didik yang karena kan berdifferensiasi kita akan mengelompokkan jadi berdasarkan dengan kemampuan anak. Iya, artinya memetakan kemampuan anak. Dipetakan berdasarkan kemampuan anaknya. Kemudian baru dibentuk kelompok. Berdasarkan tingkatan dari kemampuan. Oke, jadi ada pembelajaran diferensiasi ya. Oke, artinya diferensiasi ini kan ada 3 macam nih, Bu. Ada diferensiasi konten, produk, dan diferensiasi proses. Nah, yang mana yang mau dipakai? Semuanya tiga-tiganya bisa dipakai ya. Oke. Satu lagi itu kan kita kan ada pembelajaran KSE kan. Apa integrasikan juga kan? Masuk. Di sana kan pada yang kegiatan kerjasama itu kan, itu kan akan menekankan KSE. Ya. Berarti sosial, ada budaya positifnya juga ya dalam pembelajaran itu ya. Oke, jadi saya ulangi sedikit Bu ya. Berarti tadi menggunakan pembelajaran diferensiasi antara integrasi dan KSE dan budaya positif yang akan digunakan dalam pembelajaran besok di kelas 8B. Oke. Kemudian kira-kira ini terakhir Bu ya, sebelum kita tutup. Apa hal yang Ibu butuhkan terkait dengan persiapan pembelajaran besok, mungkin dari segi sarana atau dari segi kesiapan yang lainnya, mungkin boleh diceritakan ya. Besok ya paling kita selaku guru itu kan harus mempersiapkan otomatis ya media ajarnya, iya, terus tuh seperti modul ajarnya, media ajar kita. Kebetulan saya besok akan menggunakan Infokus, terus saya akan menampilkan sebuah video yang terkait dengan teorema Pythagoras ya. Kalau kayak gitu mungkin boleh saya intip dikit Bu RPP. Boleh. Kita lihat dikit Bu ya RPP boleh, Bu ya. Ya. Oke, ini RPP-nya Bu ya. Iya. Oke, materi teorema Pythagoras. Ada diferensiasi di sini. Ada pendekatannya. Pendekatan diferensiasi. Oke. Ada semua ya. Oke. Nah, lagi. Oke. Modelnya discovery learning ya, Pak ya. Oke, berarti itu kegiatan perancangan untuk pembelajaran besok yang sudah dirancang. Mudah-mudahan besok itu dapat terlaksana dengan baik di kelas 8D. Saya ucapkan terima kasih banyak nih Bu atas kegiatan praobservasi ini kan. Besok saya izin nih melihat Ibu bagaimana Ibu mengajar di kelas 8D. Mungkin saya akan bawa catatan kecil nanti ya, Insya Allah. Kemudian itu saja ya untuk video kali ini. Saya sudah melakukan praktek praobservasi dengan Ibu Eka. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Ibu Eka juga seorang yang sangat welcome terkait dengan kegiatan supervisi ini. Dia orang yang termasuk terbuka dengan perkembangan seperti itu. Mungkin itu saja ya Bu ya. Kita tutup aja pembelajaran percakapan kita kali ini. Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang apa kabarnya anak Ibu? Masih semangat? Masih. Kita coba dulu ya, kita pakai SPK dulu. Kalau semangat berarti tepuk semangatnya
kegiatan di dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Salah satunya bidang konstruksi bangunan ya tadi ya. Untuk lebih memahami lagi nanti ya masing-masing kelompok nanti akan ya mengerjakan tugas pada LKPD ya. Nanti ibu akan membagikan ini hasilnya. Sebelumnya masih semangat? Masih semangat? 1 ditambah 12 hasilnya 1 ya. Berapakah 10 ditambah 6? 3. Berapakah 10 ditambah 6? 4. Kita ya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Yenda, Riani, dan Ibu Eka Fitrianti yang sudah hadir pada kesempatan kali ini dalam kegiatan percakapan pasca observasi yang telah kita lakukan kemarin di tanggal 21 Oktober kalau nggak salah kemarin ya, 21 Oktober ya. 21 yang observasi. Nah, observasinya dilakukan 23 Oktober kemarin. Jadi sebelum saya memulai percakapan ini, perkenalkan dulu, saya ini Medi Putra Areka SPD, calon guru penggerak dari SMP Negeri 6 Kota Bengkulu, angkatan ke-11. Di sebelah kanan saya ini Ibu Endariani selaku pengajar praktik saya, dan di sebelah kiri saya ini Ibu Eka Fitrianti selaku coach saya yang saya observasi kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu Eka, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi. Jadi tujuan kita bercakap-cakap siang hari ini itu adalah melakukan percakapan pasca observasi, yang mana observasinya kemarin telah kita laksanakan pada tanggal 23 Oktober di kelas 8B seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin kita bahas Bu terkait dengan kegiatan observasi yang kita rencanakan kemarin, yang kita laksanakan kemarin ini. Nah, sebelum itu saya tanya Bu, gimana kabarnya Bu? Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Sudah siap Ibu untuk ini? Kita ngambil video ini? Sudah ya Bu ya. Oke. Kita kemarin sudah melaksanakan observasi di kelas 8B pada tanggal 23 Oktober 2024. Pelaksanaan tersebut kemarin pada mata pelajaran matematika dengan bab teorema Pythagoras. Nah, pertama-tama nih yang ingin saya tanyakan, apa perasaan Ibu saat di observasi kemarin? Pada umumnya ya karena pertama jadi ada rasa tegang was-was ya, apakah ini berhasil atau ini kan. Jadi setelah dijalani, wah ternyata sangat menarik, memberi semangat. Nah ya, jadi semua pelajaran ya. Jadi biasa tuh Bu, kalau kita ada rasa was-was, namanya jadi amati orang lain kan. Jadi itu hal yang sangat wajar. Nah, kira-kira nih Bu, kemarin waktu kita observasi, menurut sudut pandang dari Eka sendiri nih, pembelajaran yang dilakukan pada kegiatan observasi kemarin, kira-kira sudah tercapai belum tujuan pembelajaran yang diinginkan dari kacamata Eka sendiri? Itu kalau kita pakai data yang disediakan, kira-kira saya merasa berhasil itu sekitar 75%. Masih ada sisanya 25%. Jadi intinya 3/4 dari tujuan pembelajaran itu sudah dicapai ya. Itu menurut penilaian Ibu ya, Ibu Eka sendiri ya. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya nih Bu menyampaikan sama Ibu Eka nih, dari hasil pengamatan saya waktu mengamati Ibu Eka mengajar kemarin di kelas 8B. Ada 4 aspek nih yang saya catat kemarin yang waktu saya observasi di kelas Ibu Eka kemarin. Yang pertama itu dari aspek tujuan pembelajaran ya. Nah, kalau bagi saya pribadi, tujuan pembelajaran itu sudah disampaikan dengan sangat jelas di awal pembelajaran, dan itu sudah sangat jelas, dan saya lihat siswa pun mengetahui dengan baik bahwa tujuan pembelajaran itu sudah, hari ini saya harus belajar apa yang harus saya dapat. Jadi sudah terlihat dari bagian awal itu. Nah, yang kedua terkait dengan pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas kemarin saya lihat Ibu Eka benar-benar sangat menguasai kelas dengan baik sepanjang pembelajaran. Siswa itu ya istilahnya itu terlihat semua Bu, baik dari bagian depan maupun bagian belakang. Itu tentang pengelolaan kelas. Yang ketiga tentang asesmen nih, asesmen pembelajaran baik dari awal, formatif maupun sumatif, itu sudah dilakukan secara berkala, dan itu menurut saya cukup baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Terakhir terkait dengan refleksi pembelajaran di bagian pembelajaran, dan kemarin
refleksinya pun sudah dilakukan, dan saya lihat kemarin walaupun murid itu masih malu-malu menyampaikan pendapatnya, tapi saya lihat itu sudah merupakan umpan balik yang positif yang didapatkan oleh mereka dalam pembelajaran pada kegiatan tersebut. Namun ada beberapa catatan nih yang saya catat juga nih waktu observasi kemarin. Ini menurut saya ya, yang saya amati. Yang pertama adalah untuk asesmen soal nih. Soal asesmen ini di akhir pembelajaran itu saya lihat mungkin kemarin itu karena waktunya mepet, tapi soalnya terlalu banyak, jadi perlu menyesuaikan dengan waktu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir kelas itu butuh penguatan tentang kesepakatan kelas yang di awal. Jadi sehingga murid itu punya rambu-rambu di dalam kelompoknya itu, agar mereka itu aktif di dalam kelompoknya itu sesuai dengan kesepakatan kelasnya. Jadi kalau ada murid-murid yang nggak aktif itu diingatkan lagi, oh ini nak kesepakatan kelas kita di awal. Jadi kalau seandainya kamu nggak aktif, berarti kamu nggak menjalankan kesepakatan kelas dong. Nah, seperti itu. Nah itu menurut catatan saya. Nah, menurut dari sudut pandang Ibu Eka nih, kira-kira apa yang saya sampaikan ini sudah sesuai belum? Atau mungkin ada yang kurang sesuai atau ada yang perlu ditambahkan untuk apa disampaikan? Kalau dari Pak Medi itu ya, itu termasuk suatu kita yang membangun ya, masukan yang sangat sangat bisa dikembangkan untuk kemudian hari, di mana saya selaku pengajar dengan adanya kritikan, masukan itu kan bisa membantu saya untuk memperbaiki lagi ya. Kalau menurut saya selaku yang menjalankan ini, di sini saya kan kemarin menggunakan pendekatan diferensiasi diferensiasi. Dimana kan anak ini sebelumnya saya melakukan asesmen diagnostik dimana anak yang heterogen itu kita kelompokkan beberapa kelompok, dimana di kumpulan heterogen yang ada yang berkemampuan tingkat tinggi, yang menengah dan rendah. Nah, jadi mereka yang heterogen ini saling membantu, yang tinggi membantu yang rendah. Nah, namun di sini pada pembelajaran yang kemarin saya juga merasa anaknya ini ada mungkin ada anak yang kurang aktif dimana mungkin anak itu agak malu mengemukakan pendapatnya ketika diskusi, agak malu-malu mereka tidak merasa seperti apakah jawaban saya ini benar atau salah. Nah itu. Nah jadi kalau menurut saya sebagai ini, saya melihat yang kemarin saya sepertinya perlu membenahi nih, membenahi tentang emosional anak, di mana anak ini yang sebelumnya kurang aktif, mereka takut, itu sosial emosional ini perlu ditingkatkan pembelajarannya, difokuskan ke sana supaya mereka lebih berani lagi. Oke, jadi kalau yang saya tangkap dari apa yang Eka sampaikan tadi ini berarti bahwa perbaikan atau area yang ingin Ibu kembangkan setelah pasca percakapan ini, berarti mereka itu ingin membuat anak itu lebih aktif lagi dalam berkelompok bagi yang belum aktif kemarin Bu yang kedua itu mereka ingin secara sosial emosionalnya itu ditingkatkan kembali agar pembelajarannya itu mereka bisa menemukan pendapatnya sendiri, ada muncul rasa berani dari dalam dirinya. Rasa kerjasama mereka itu lebih kuat gitu. Oke, jadi boleh ini saya catat untuk rencana pembelajaran pengembangan diri Ibu ini ada 2 poin. Yang pertama tadi tentang itu kerjasama murid. Yang kedua adalah kompetensi murid untuk mengembangkan pendapat seperti itu Bu ya. Itu kira-kira area yang ingin Ibu kembangkan untuk pembelajaran selanjutnya nih. Nah, kira-kira nih untuk area yang ingin Ibu kembangkan nih, apa ukuran keberhasilan yang Ibu bayangkan setelah pembelajaran biasa ini? Yang bisa Ibu bayangkan, kira-kira saya ini akan melakukan pembelajaran yang meningkatkan kerjasama murid dan kompetensi murid terkait dengan kemampuan mengungkap pendapat. Jadi ukuran keberhasilan itu kira-kira bagaimana? Apakah anak-anak itu berhasil dengan
kerjasamanya, ada juga dengan kemampuan mereka pendapatnya seperti itu. Saya rasa ya dengan ketika kita mengibaratkan memfokuskan pada sosok emosional mereka, jadi kan ketika mereka dilatih ya untuk saling bekerja sama ya, otomatis mereka tahu betul masing-masing ini saya bekerja seperti apa, bagaimana saya menulis, saya mencari solusinya. Jadi ketika mereka bekerja sama tim, jadi akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Dengan sosok emosional juga, dengan mereka dilatih untuk berani, apapun yang mereka anggap itu benar ya, mereka harus berani dulu mengubah pendapat mereka. Kalau urusan benar dan salah itu kan ada penilaiannya. Nah, kira-kira kapan kira-kira mau melakukan pengembang? Ini kalau misalnya ini seharusnya ini setiap pembelajaran itu kita harus menerapkan. Tapi yang paling dekat itu maksudnya kapan ini? Bisa, kebetulan saya besok ada mata pelajaran. Jadi itu saya rasa itu jadi percakapan pasca observasi kita pada kesempatan kali ini. Nah, pertanyaan terakhir nih, Pak. Ini pertanyaan penutup. Nah, kita kan melakukan praktik coaching nih, saya selaku coachnya dan edukasinya terkait dari percakapan pasca observasi. Apa yang Ibu rasakan dari percakapan kita ini sekarang ini? Menurut pengamatan Ibu, apakah ini bermanfaat ataukah membuat apa yang Ibu rasakan ketika seperti itu? Ini kan kita saling diskusi kan, Iya, saling diskusi, jadi kan dimana kita saling memberikan masukan. Ya, saya sangat senang. Ya, senang bahwa saya dapat ilmu baru, pelajaran baru. Setelah lagi observasi sama Pak Edi, jadi kan saya tahu titik lemah saya di mana. Jadi bisa untuk sekali acuan saya untuk memperbaiki metode pembelajaran berikutnya. Berarti pada intinya bermanfaat ya. Oke, jadi mungkin itu saja untuk percakapan kita kali ini Bu ya. Mungkin kita akhiri saja. Oke, untuk videonya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.